Baik, saya akan lanjutkan. Saya share screen kembali. Nah, jadi di sini x dot kecepatan sebagai fungsi koordinat umumnya dapat kita nyatakan dalam x dot. Jadi sekali lagi x dot ini sebagai fungsi x dot sebagai fungsi q, q dot. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena tadi kita peroleh q dot di sini dan di sini ada q. Artinya x dot ini sebagai fungsi daripada q dan sebagai fungsi daripada q dot. Nah, semoga clear di sini ya. Artinya kita sudah memperoleh sekarang koordinat x, y, z-nya sebagai koordinat umum dan kecepatan sebagai koordinat, dan kecepatan generalized velocity ya. Ini generalized velocity atau kecepatan yang sifatnya umum untuk derajat kebebasan. Nah, dalam hal ini kalau nanti lebih dari satu partikel ya, ini menjadi x dot, xi dot sama dengan xi q i q dot i untuk multi partikel. Nah, sehingga di sini sama dengan cara yang sama kita juga akan memperoleh y dot sama dengan y dot kecepatan respect terhadap sumbu y sebagai fungsi q, q dot. Nah, dan ini yang ketiga z dot sama dengan z dot sebagai fungsi daripada q, q dot. Nah, seperti itu. Sama ya, ini sebetulnya mirip. Sebelumnya kita juga punya x. Kalau x koordinat dia cuma fungsi daripada q saja. Y juga fungsi daripada q saja. Dan Z juga fungsi daripada Q saja. Tetapi kecepatan dia Q dan Q dot. Kenapa? Karena turunan daripada Y dot ini, turunan beruntunnya ada Q dan ada Q dot. Karena dia sebagai fungsi daripada Q. Sekarang saya lanjutkan. Nah, sehingga kita dapat menulis persamaan kinetik energi tadi, T yang tadi sudah kita tulis, sama dengan setengah saya kurung x dot kuadrat sebagai fungsi q, q dot ditambah y dot kuadrat sebagai fungsi q, q dot ditambah dengan z kuadrat sebagai fungsi daripada q dan q dot. Nah, ini saya kurung kembali. Nah, sehingga dengan mendiferensialkan kinetik energi terhadap T terhadap waktu, nah maka kita akan memperoleh dt sebentar. Lagi-lagi ini adalah integral parsial ya. Kenapa? Maaf, kita tidak menurunkannya terhadap waktu ya. Kenapa? Karena kalau kita turunkan terhadap waktu, tentu T ini sama dengan 0. Karena T energi adalah konstan. Melainkan kita turunkan terhadap posisi. Sebentar, kita turunkan terhadap posisi. Terhadap generalized koordinat ya. Terhadap koordinat umumnya. Nah, sehingga di sini del T per del QK, nah ingat sekali lagi, del QK ini, sebentar, terhadap generalized
kecepatan ya, maaf ya. Generalized velocity. Jadi kita turunkan dia terhadap kecepatan. Nah, untuk apa? Sebetulnya nanti kita akan melihat, kita akan memperoleh hubungan antara kinetic energy dan potensial ya. Sehingga sekarang kita giring untuk kinetic energy ini sebagai fungsi daripada kecepatan, velocity. Tentu kecepatan adalah QK dot ya. Sekali lagi, kecepatan itu adalah QK dot. Tentu del T per del QK dot. Del QK dot sama dengan, tentu ini hasilnya M, saya keluarkan setengah, ini tadi ada setengah M di luar ya, maaf ya. Mohon diingatkan saya kalau ada yang tinggal ya. Jadi ini akan menghasilkan M X dot del X dot per del QK dot ditambah Y dot del Y dot per del QK dot ditambah Z dot del Z dot per del QK dot. Nah, jadi kita akan memperoleh seperti ini. Kenapa? Karena apabila kita turunkan dia terhadap QK dot atau terhadap Q dot sekarang, tentu X kuadrat ini kita turunkan terhadap QK dot. Nah, ini del X turunannya adalah 2 dikali X dot ini, kemudian diturunkan dia sekali lagi terhadap del QK itu ya. Kenapa? Karena ini adalah turunan X dot terhadap QK dot atau Q dot ya dalam hal ini. Ini Q dot ini karena kita anggap dia tadi single particle, satu partikel, sehingga duanya kita coret dengan setengah, tinggal M X dot del X dot tambah Y dot del Y dot per del QK dot tambah Z dot del Z dot per del QK dot. Jadi sekali lagi duanya habis kita kali dengan setengah ya. Karena di sini X dot, turunan X dot kuadrat itu adalah 2 X dot dikali del X dot per del QK dot. Karena di sini per del QK dot. Sehingga dari sini kita dapat menulis bahwa dari persamaan kita tadi dari X dot sama dengan X dot sebagai fungsi Q, Q dot. Nah, ini dapat kita tulis del X dot ini, turunan daripada kecepatan ini, del X dot per del Q K dot. Nah, ini sebetulnya hasilnya sama dengan del X per del QK. Nah, seperti ini. Sehingga sekarang persamaan kita dapat kita tulis menjadi, di bawah ini masih muat ya, menjadi del T per del T per del QK dot. Nah, ini sama dengan M, tentu del X dot per del QK dot ini, Q dot K dot ini saya ganti dengan del X per del QK, karena dia sama. Sehingga ini sama dengan M X dot, persamaan ini ya, persamaan ini akan menjadi seperti ini di bawah ya. X dot del X per del QK ditambah Y dot del Y per del QK ditambah Z dot del Z per del QK. Nah, sekarang kita punya del T per del QK dot seperti ini. Sekarang barulah
persamaan ini saya kotak, maaf ya, ini kurang rapi. Ini saya buat persamaan 1. Jadi persamaan 1 ini turunkan persamaan 1 terhadap waktu, baru kita turunkan terhadap waktu sekarang, maka D per DT, kalau terhadap waktu maka dia diferensial derivatif biasa, D, bukan parsial ya, karena dia respek terhadap satu koordinat waktu saja. Nah, ini del T per del QK dot, persamaan kita tadi, sama dengan, saya tulis langsung hasilnya saja. Tentu ini mx double dot del x per del QK ditambah my double dot del y per del QK ditambah mz double dot del z per del QK. Nah, ditambah dengan, saya bawa ke bawah sambungannya ya, ditambah dengan mx dot d per dt del x per del QK ditambah my dot d per dt del x per del QK ditambah mz dot d per dt dalam kurung del z per del QK. Nah, semoga bisa dipahami ini kenapa dapat seperti ini. Kita menurunkan suatu fungsi itu misalkan seperti ini ya. Sin omega t misalnya. Sin omega t ini kan turunannya, kalau kita turunkan dia terhadap t, d per dt dari sin omega t, ini kan kita menurunkannya 2 kali fungsi ini ya. Kita turunkan terhadap t dulu, sin omega t ini kita turunkan terhadap t dulu, maka hasilnya omega. Kemudian baru sin omega t ini kita turunkan, sinnya itu baru kita turunkan yang kedua, maka kita peroleh cos omega t, seperti itu ya. Nah, sama saja ini kita turunkan fungsi kita tadi, tentu x dot ini akan turunan terhadap t, terhadap waktu, turunan kecepatan terhadap waktu, x dot tentu percepatan ya, x double dot. Nah, del x per del QK, tetapi yang kedua kita turunkan yang keduanya, untuk yang kedua kalinya kita turunkan. Yang pertama tadi ini mx double dot del x per del QK, kemudian kita juga akan memperoleh yang kedua. Nah, ini mx dot d per dt del x per del QK. Jadi menurunkannya itu 2 kali karena dia adalah fungsi ya. Sama my double dot juga seperti itu, sehingga dari sini kita lihat bahwa mx double dot ini adalah fx ya. F sama dengan ma, iya kan? Mx double dot ini adalah fx, sementara my double dot ini adalah fy. Sedangkan mz double dot ini adalah fz. Nah, sedangkan yang ini perlu kita sederhanakan. Nah, jadi di sini saya langsung gunakan saja, ada konsep matematikanya, yaitu konsep penukaran variabel diferensial ya, diferensial, di mana ini matematikanya kita tidak perlu, kalau ingin mendalami silahkan, tapi kita pakai saja yang sudah ada, yaitu d per dt del x per del QK ini akan dihasilkan setelah menggunakan konsep penukaran variabel ini,
akan diberikan hasilnya del per del QK dx per dt. Nah, ini ditukar. Tadi kan del x per del QK. Ini menjadi del x-nya itu kita tukar menjadi dx. Nah, sedangkan dt-nya itu tetap, jadi kita tukar posisinya dx menjadi per dt, sehingga ini dapat kita kurung seperti ini biar tak rancu, atau ini sama dengan turunan daripada dx per dt itu kan adalah x dot ya, sehingga ini sama dengan del x dot per del QK. Nah, saya harap ini bisa kita pahami cara menukarnya. Jadi D per DT dari del X per del QK itu sama juga nilainya dengan del X dot per del QK. Nah, sehingga persamaan kita yang ini saya anggap persamaan kita yang ini 3 deret terakhir persamaan turunan kita terhadap waktu tadi, yang kalau yang ini kita sudah hasilkan fx dx per del x per del QK, ini juga fy del y per del QK, dan ini adalah fz del z per del QK. Sementara bagian yang keempat, kelima, dan yang keenam daripada persamaan ini kita manfaatkan, atau kita selesaikan dengan menggunakan konsep penukaran variabel diferensial ini ya, di mana d per dt dari del x per del QK ini sama dengan del x dot per del QK, sama d per dt del x per del QK juga sama dengan, maaf ini y ya, akan sama dengan del y dot per del QK, kemudian del d per dt del z per del QK akan sama dengan del z dot per del QK. Sehingga sekarang persamaan kita dapat saya tulis d per dt del t per del QK dot tadi sama dengan, tadi sudah kita peroleh fx del x per del QK tambah fy del y per del QK ditambah fz del z per del QK. Oke ya, kita cek lagi ya. Oke, benar. Kemudian mx dot, kemudian mx dot ditambah, saya bawah, mx dot del x dot per del QK, del x dot per del QK ditambah my dot del y dot per del QK ditambah del, maaf sebentar, ditambah mz dot del z dot per del QK. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini dapat kita manfaatkan gimana cara kita menyelesaikannya. Nah, kita ambil lagi yang tadi, kita untuk biar bisa menyederhanakan. Tadi kan kita sudah peroleh d per dt del x per del QK itu sama dengan del x dot per del QK. Sehingga di sini saya ambil ini saja untuk menyederhanakan. Maka mx dot sebelumnya kan tadi kan mx dot d per dt dalam kurung del x per del QK, del x per del QK ini kan sama dengan mx dot del x dot per del QK. Nah, ini sama dengan jika saya ambil del per
Jika saya ambil del per del QK ini, del per del QK, ini sama juga nilainya dengan setengah mx dot kuadrat. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena apabila sekarang ini kita masukkan ke sini, ini sama ya nilainya. Setengah mx dot kuadrat ini ya sama juga dengan ini mx dotnya ini kita masukkan dia ke dalam diferensial. Kalau ini kan di luar diferensial. Kita masukkan dia ke dalam, maka dia akan menjadi setengah mx dot kuadrat. Nah, ini kalau kita keluarkan lagi ya dapat lagi seperti ini. Ini untuk memudahkan saja ya. Yang di luar diferensial kita masukkan ke dalam diferensial sehingga muncul setengah di sini. Kenapa? Karena 2 dikali setengah nanti ya harus 1 di sini kan mx dot ya. Nah, jadi ini sekali lagi kita masukkan dia ke dalam diferensial ya. Sama saja sebetulnya seperti ini ya. Kalau agak bingung, contoh seperti apa contohnya? Misalkan suatu konstanta cx misalkan del cx del x per dx per dt. Gimana ya maksudnya seperti ini? Cx ini apabila ini del per del x misalnya. Kalau saya mau memasukkan ini ke sini, ini kan saya tulis seperti ini ya. Del setengah cx kuadrat per del x. Kan boleh ya. Ini apabila saya selesaikan ya dapat lagi ke sini ya. Sama, ini juga kita selesaikan dapat lagi ke sini. Sekali lagi, ini tujuannya kita masukkan dia ke dalam diferensial ini supaya persamaan kita ini dapat kita sederhanakan. Nah, sehingga 4 seri terakhir dari persamaan ini sekarang dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk del per del QK setengah mx dot kuadrat. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini apa ini? Ini sudah dari minggu kemarin kita pelajari. Ini adalah generalized force ya. Yang pertama kali tadi saya buat. Nah, ini adalah generalized force atau QK. Sehingga sekarang ini saya sederhanakan menjadi QK. Ini adalah QK ya. Fx sampai Fz ini adalah QK. Sehingga D per dt del T per del QK dot sama dengan, nah ini QK tadi ya, QK, generalized force, gaya umum, tentu ini ditambah dengan yang 1, 2, 3 ini. Seri keempat, kelima, dan keenam daripada persamaan ini, yaitu mx dot del x dot per del QK menjadi del per del QK. Nah, ini setengah m. Nah, apabila kita selesaikan, dia akan setengah mx dot kuadrat, setengah my dot kuadrat, setengah mz dot kuadrat. Atau dapat kita tulis juga setengah mx dot kuadrat tambah y dot kuadrat tambah z dot kuadrat. Nah, seperti ini. Semoga masih bisa dilihat ya. Nah, jadi sekarang saya dapat menulis persamaan. Saya ingat ini tadi apa? Ini tak lain dan tidak bukan tadi adalah T kan, dari awal kan setengah mx dot kuadrat y dot kuadrat z dot kuadrat itu kan dari awal adalah T ya. Mana kita bawa ke belakang. Nah, ini kan tadi adalah T. T itu setengah mx dot kuadrat y dot kuadrat dan z dot kuadrat. Sekarang kita peroleh lagi terakhir setengah m z dot kuadrat x dot kuadrat y dot kuadrat dan z dot kuadrat adalah T, sehingga persamaan kita sekarang dapat kita tulis menjadi
D per dt, del T per del QK dot, nah sama dengan QK ditambah del T per del QK. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan Lagrange untuk satu partikel. Nah, jadi dari sinilah perumusannya. Semoga semuanya jelas. Di sini saya ingin membuat, ini kan ada del T, sekarang saya rincikan di belakang, apa itu T? T sama dengan setengah M X dot kuadrat. Ingat fungsinya ada fungsi Q dan Q dot ditambah Y dot kuadrat juga fungsi Q dan Q dot. Nah, ditambah Z dot kuadrat fungsi Q dan Q dot. Ini adalah T-nya atau kinetic energy. Kemudian generalized force-nya QK. QK adalah Fx del X per del QK tambah Fy del Y per del QK tambah Fz del Z per del QK. Nah, kemudian terakhir tadi kita juga sudah sempat lihat bahwa generalized force sebagai fungsi potensial dapat kita tulis QK sebagai negatif del V per del QK. Nah, inilah sebetulnya kesimpulan daripada apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sedikit lagi, kita tahu bahwa potensial V, potensial itu juga merupakan sebagai fungsi, dapat kita tulis potensial sebagai fungsi koordinat Q. Q ini ya bisa saja nanti Vx, Vy, dan Vz ya, Q ini ya. Kemudian sehingga del V per del T per del QK dot, maaf, del QK dot ini sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena potensial ini adalah fungsi daripada Q, bukan fungsi daripada Q dot. Otomatis apabila kita turunkan terhadap QK dot, nah saya tidak melihat K tetapi melihat dotnya, otomatis ini kan 0 hasilnya. Kenapa? Karena ini fungsinya Q, sementara kita turunkan terhadap Q dot sama dengan 0. Sehingga dari sini kita akan melihat bahwa dengan menganggap fungsi Lagrange, dengan menganggap Lagrangian itu adalah L sama dengan T dikurang V, maka dapat kita tulis del L per del QK dot ini sama dengan hasilnya del per del QK dot T dikurang V ini sama dengan del T per del QK dot. Nah, ini sama del L per del QK. Nah, ini L terhadap QK dot, ini L terhadap QK sama dengan del per del QK T dikurang V sama dengan del T dikurang del V ini per del QK ini per del QK. Nah, sekarang kenapa ini tidak ada komponen? Kenapa? Sekali lagi, yang pertama saya jelaskan ya. Yang pertama kita anggap sekarang L Lagrangian itu adalah L sama dengan T dikurang V.
maka del L per del Q K dot ini kan tentu kita substitusikan L dikurang V. Tetapi di sini tinggal del T per del Q K dot saja. Kenapa? Karena del V per del Q K dot itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga sekarang tinggal ini saja. Bagian potensialnya sama dengan 0. Kalau kita turunkan terhadap Q K dot. Nah, ya. Sedangkan apabila kita turunkan terhadap QK, otomatis ini del per del QK T kurang V, ya bisa del T per del QK bisa kita turunkan. Sebaliknya del V per del QK juga bisa kita turunkan. Kenapa? Karena V tadi adalah fungsi daripada Q, sama-sama fungsi daripada Q ya. Fungsi Q terhadap Q kita turunkan ya bisa. Misalnya posisi sebagai fungsi waktu kita turunkan terhadap fungsi waktu ya bisa kita turunkan. Nah, ini ya untuk mengeceknya. Sehingga sekarang kita peroleh D per DT, D per DT del L per del dikurang del L per del QK sama dengan 0. Nah, jadi ini saya sebut sebagai, atau kita sebut sebagai persamaan Lagrange untuk, nah ingat tadi kalau kita mengekspresikan gaya sebagai fungsi daripada potensial, gaya sebagai fungsi potensial, maka kita sebut sebagai sistem itu sebagai sistem yang konservatif. Jadi ini adalah persamaan Lagrange untuk gerak partikel pada suatu medan gaya konservatif. Nah, jadi ada dua. Ini adalah persamaan Lagrange kita yang pertama, ini persamaan Lagrange, kemudian QK ini dapat kita rubah sebagai fungsi potensial untuk supaya dia konservatif. Kita rubah dia ke dalam fungsi potensial dengan memanfaatkan QK del V per del QK, sehingga kita akan peroleh dua pernyataan ini, potensial sebagai fungsi koordinat Q dan sehingga kita turunkan dia. Apabila kita turunkan terhadap QK dot pasti sama dengan 0, tetapi kalau kita turunkan del V terhadap del QK, ya ini ya bisa tidak 0 hasilnya. Ada hasilnya, sehingga kita peroleh dua persamaan ini, dan terakhir kita akan peroleh persamaan Lagrange untuk gerak partikel pada suatu medan gaya yang konservatif. Nah, kira-kira seperti itu cara menurunkan atau cara memperoleh persamaan Lagrange dari konsep generalized coordinate, generalized force, dan medan gaya konservatif yang dinyatakan dalam fungsi potensial. Silakan, kita sepertinya hari ini sampai di sini saja. Saya sebetulnya jam 10 ini ada perlu, tapi ini sudah terlewat sedikit apa ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Pak Priyo, Bu Rati, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan. Saya akan coba bantu semaksimal mungkin. Yang jelas intinya adalah bagaimana kita memperoleh persamaan Lagrange itu. Sekali lagi, dari proses yang sudah kita lewati tadi, untuk memperoleh persamaan Lagrange itu sebetulnya kita membawa atau menyelesaikan persamaan gerak benda itu melalui koordinat umum. Nah, itulah hasilnya persamaan Lagrange. Mungkin untuk lebih mudah dipahami, untuk mudah dimengerti nanti ketika kita berhubungan pada soal-soal ya. Kita akan coba selesaikan kasus-kasus yang dapat kasus-kasus yang agak sulit menggunakan mekanika Newton yang sebelumnya kita pelajari pada fisika dasar, tetapi mudah menggunakan konsep
fungsi Lagrange ini ya. Tak ada halangan, minggu depan kita akan lanjutkan. Minggu depan itu pertemuan kita yang ke-14 ya. Saya akan lanjutkan fungsi Hamiltonian sedikit saja, tidak banyak. Setelah itu kita akan manfaatkan untuk bahas-bahas soal yang berhubungan dengan yang menggunakan fungsi Lagrange dan fungsi Hamiltonian. Silakan, apakah ada pertanyaan atau ada tambahan, masukan? Ini Pak Tommy biasanya analisisnya matematisnya mantap ini ya. Oke, persamaan 1, saya share lagi ya. Sebentar, mana persamaan kita? Persamaan 1, oke ini ya. Nah, itu setelah dapat bersama 1 kemudian diturunkan terhadap T lagi ya Pak? Del T per del Q K dot, iya kita turunkan terhadap waktu lagi. Nah, kalau menurut saya itu kan bersama 1 terdiri dari 2 variabel tuh Pak. Ada X dot, ada DX per DQ. Nah, di situ kalau menurut saya penurunannya pakai konsep U kali V Pak. Karena ada 2 variabel situ. Tapi nanti hasilnya sama seperti hasil yang Bapak peroleh, nanti yang U kali V aksennya nanti hasilnya 0 juga. Cuma saya mau menambahkan di situ tadi. Iya, ya. Sama ya. Memang sebetulnya konsepnya ini pasti pakai UV ya. Kalau saya tadi langsung saya turunkan saja. Saya melihat X dot ini saja karena kita menurunkan terhadap waktu. Kita turunkan X dot ini, misalkan U ini dan V del X per del QK, sehingga V ini karena dia dalam bentuk diferensial del X per del QK, maka dia D per DT del X per del QK, dan ini menjadi MX double dot, seperti itu. Dan untuk yang keduanya MX dot D per DT del X per del QK. Seharusnya sama aja ya, tidak ada masalah. Silakan, ada tambahan lagi? Cukup sih Pak, saya melihat di situ aja tadi Pak. Oke, terima kasih Pak Tommy untuk lebih jelas lagi ya. Kalau saya tadi mohon maaf langsung saja ya. Saya melihat X dot-nya, tapi kalau ingin merincikan lagi, ini kita buat sebagai diferensial UV ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau masukan lagi dari teman-teman. Pak Aveni ada masukan, ada tambahan? Pak Priyo, teman-teman yang lain? Sepertinya tidak, Pak. Tapi yang harus dipelajari ulang lah ini nanti kayaknya. Oke. Sebetulnya ini adalah lebih kepada bagaimana cara kita memperoleh persamaannya. Belum bagaimana cara kita menggunakannya. Bagaimana cara kita menggunakannya, kita akan lihat nanti contoh-contoh soal supaya kita lebih ini ya. Kadang kita belajar fisika ini, kita lebih mudah itu memahami ketika kita menggunakannya. Tidak fisika aja ya, dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Kalau kita belajar teori bagaimana naik sepeda motor, kita mungkin tak kapan-kapan pandai naik sepeda motor. Tetapi kalau dikasih sepeda motornya, kita langsung bisa. Artinya ada konsep seperti itu ya. Tetapi alangkah bagusnya belajar teorinya dulu, baru kita praktekkan. Ya udah, ini waktu tinggal 40 detik lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan, dan kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan nanti bisa lewat grup WhatsApp kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.